Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 9 pada tugas metabolisme zat gizi akan menjelaskan tentang metabolisme zat gizi magnesium. Magnesium merupakan salah satu mineral penting yang berperan dalam kesehatan tulang, jantung, dan sistem metabolisme tubuh. Beberapa fungsi metabolisme tubuh yang berkaitan dengan magnesium meliputi sintesa protein, fungsi syaraf dan otot, mengatur kadar glukosa darah, dan juga mengontrol tekanan darah. Proses absorpsi magnesium. Magnesium diserap di sepanjang usus termasuk kolon pada tikus. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa absorpsi kolon adalah yang terbesar. Absorpsi magnesium pada orang sehat dipengaruhi oleh konsentrasi magnesium dalam bahan makanan, serta kehadiran komponen pemicu atau penghambat absorpsi. Absorpsi dimulai setelah 1 jam setelah makan, kemudian masuk fase stabilisasi di mana absorpsi berlangsung selama 4-6% per jam. Fase ini berada 2-8 jam setelah makan, kemudian mengalami penurunan absorpsi hingga jam ke-10. Pada orang dewasa, rata-rata absorpsi diperkirakan 21% pada pria dan 27% pada wanita. Proses singkat absorpsi dan reabsorpsi magnesium. Penyerapan gastrointestinal asupan makanan magnesium, jalur untuk pergerakan magnesium di epitel usus, penanganan ginjal magnesium, reabsorpsi magnesium di cortical thick ascending limb atau CTAL dari lengkung Henle, pengaruh hormon pada transport magnesium dalam cortical thick ascending limb atau CTAL, dan pembuangan magnesium di ginjal. Faktor-faktor yang meningkatkan absorpsi magnesium. 1. Kebutuhan tubuh. Jika kebutuhan tubuh terhadap magnesium meningkat, maka penyerapannya juga akan meningkat. 2. Suasana asam di dalam saluran cerna. 3. Lama bahan makanan di dalam saluran cerna. Dan 4. Kurangnya mineral kompetitif lainnya dalam makanan. Faktor-faktor yang menghambat absorpsi magnesium. Suasana basah, asupan tinggi dari serat makanan, yaitu 40-50 gram per hari, akan menurunkan penyerapan magnesium. Kemudian asupan tinggi zinc, sekitar 142 mg per hari, yang menurunkan penyerapan magnesium. Proses transportasi dan penyimpanan. Magnesium terbanyak dalam cairan intraseluler. 60% terdapat pada tulang dan gigi, 26% terdapat di otot dan jaringan lunak, sisanya dalam cairan tubuh. Pada absorpsi dilakukan dalam 2 jalur, yaitu transseluler dan paraseluler. Dalam jalur transseluler melalui transporter TRPM6 dan TRPM7 di membran epitel. Jalur pergerakan magnesium di epitel usus terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, magnesium akan masuk ke membran sel usus dengan cara transport pasif atau difasilitasi difusi. Yang kedua, sebuah magnesium pompa aktif di bagian basolateral sel akan mengusir magnesium. Penanganan ginjal magnesium. Magnesium disaring di glomerulus dengan fraksi ultraviltrable plasma. 95% magnesium yang disaring diserap oleh nefron. Kebanyakan reabsorpsi magnesium dalam nefron terjadi di CTAL. Pengaruh hormon pada transport magnesium dalam CTAL. Dengan keberadaan AVP, glukagon, HCT, PTH, dan insulin, terjadi kenaikan reabsorpsi magnesium, di mana hormon ini mempengaruhi intracellular second messenger.
Saya akan menjelaskan proses ekskresi dari zat gizi magnesium. Magnesium diet yang tidak terserap akan diekskresikan melalui feses, sedangkan magnesium yang diserap di dalam usus akan disimpan di dalam mineral tulang, kemudian kelebihannya diekspresikan melalui urin dan keringat. Ekskresi tersebut dilakukan di dalam ginjal. Magnesium biasanya diserap dalam tubulus proksimal atau PT, cortical thick ascending limb atau CTAL, dan distal convoluted tubule atau DCT. Magnesium homeostatis pada dasarnya diatur oleh proses filtrasi reabsorpsi di ginjal. Ekskresi urin magnesium meningkat ketika asupan magnesium berlebihan, sedangkan ginjal menghemat magnesium dalam kasus perampasan magnesium. Biasanya 1000 milimol per 24 jam magnesium disaring dan hanya 3 milimol per 24 jam yang diekskresikan dalam urin. Peran ginjal sangatlah penting dalam magnesium homeostatis karena konsentrasi magnesium terutama dikendalikan oleh ekskresinya dalam urin. Ekskresi magnesium mengikuti ritme sirkadian dengan ekskresi maksimal terjadi pada malam hari. Dalam kondisi fisiologis, 2400 mg magnesium dalam plasma disaring oleh glomeruli. Dari beban yang disaring, 95% segera diserap kembali dan hanya 3-5% yang diekspresikan dalam urin, yaitu sekitar 100 mg. Patut dicatat bahwa transportasi magnesium berbeda dari ion yang paling lain, karena situs penyerapan ulang bukan tubulus proksimal, tetapi anggota badan yang naik tebal dari loop Henle. Di sana 60-70% magnesium diserap kembali, dan persentase kecil lainnya atau sekitar 10% diserap dalam tubul distal. Ginjal dapat menurunkan atau meningkatkan ekskresi magnesium dan penyerapan kembali dalam kisaran yang cukup besar. Ekskresi ginjal dari beban yang disaring dapat bervariasi dari 0,5 hingga 70%. Di satu sisi, ginjal mampu menghemat magnesium selama kekurangan magnesium dengan mengurangi ekskresinya. Magnesium mungkin juga cepat diekskresikan dalam kasus asupan berlebih. Sementara reabsorpsi terutama tergantung pada kadar magnesium dalam plasma. Hormon hanya memainkan peranan kecil, misalnya hormon paratiroid, hormon antidiuretik, glukagon, kalsitonin, kecuali untuk hormon estrogen. Baiklah, saya Kevin Stefanus akan bahas tentang proses regulasi mineral di dalam tubuh. Pada saat defisit Mg12 sementara, tubuh bergantung pada ketersediaan Mg12 dalam tulang untuk mempertahankan kadar serum yang konstan. Oleh karena itu, homeostasis Mg12 bergantung pada 3 organ. Usus memfasilitasi penyerapan Mg12, tulang, sistem penyimpanan Mg12 tubuh, dan ginjal yang bertanggung jawab atas ekskresi Mg12. Penyerapan Mg12 di usus diatur oleh berbagai faktor. Absorpsi Mg12 diubah oleh asupan Mg12 makanan, seperti yang ditunjukkan oleh studi serapan Mg12. Efek ini dapat dikaitkan setidaknya sebagian dengan perubahan ekspresi TRPM6 di titik 2. Ini juga mungkin tergantung pada perubahan pada laju transport Mg12 paraseluler karena perubahan gradien elektrokimia. Lebih lanjut, telah dibuktikan bahwa 1,25 dihidroksi vitamin D3 dapat merangsang penyerapan Mg12 di usus. Pasien dengan penyakit ginjal kronis yang sering dikaitkan dengan hipomagnesemia memiliki kadar 1,25 OH2 D3 yang rendah. Namun ekspresi TRPM6 di ginjal tidak diatur oleh 1,25 OH2 D3. Ekspresi TRPM6 dalam titik 2 sebagai respon terhadap 1,25 OH2 D3 masih harus ditentukan. Claudins 2 dan 12 yang terlibat dalam transport Ca2 paraseluler diatur oleh 1,25 OH2 D3. Dengan demikian, seseorang dapat berhipotesis bahwa Claudins ini juga terlibat dalam penyerapan Mg12 paraseluler. Percobaan pada tikus menunjukkan bahwa diet rendah dan tinggi Mg12 mempengaruhi keseimbangan Ca2+ melalui ginjal, yaitu meningkatkan reabsorpsi dan eliminasi masing-masing.
Mekanisme yang bertanggung jawab atas fenomena ini tidak diketahui, tetapi penulis menyarankan bahwa peran regulasi reseptor penginderaan kalsium dapat menjelaskan interaksi antara Mg2+ dan Ca2+. Di ginjal, magnesium diserap kembali di tubus proksimal, tungkai menaik yang tebal dari lengkung Henle, dan tubus konvolusi distal. Penyerapan magnesium terutama bersifat paraseluler di tubulus proksimal dan TARH, sedangkan di DCT bersifat transeluler. Hormon yang mengatur transportasi magnesium ginjal dan konsentrasi magnesium darah tidak sepenuhnya dipahami. Hormon paratiroid, kalsitonin, vasopresin, arginin, agonis, beta-adrenergik, dan faktor pertumbuhan epiderma semuanya meningkatkan reabsorpsi magnesium tubulus ginjal. Sebaliknya, prostaglandin E2 menurunkan reabsorpsi magnesium. Faktor non-hormonal juga mempengaruhi reabsorpsi magnesium, diturunkan oleh konsentrasi kalsium dan magnesium dalam darah yang tinggi, mungkin melalui aksi kation divalen pada reseptor penginderaan kalsium. Asidosis metabolik menurun, alkalosis metabolik meningkat, reabsorpsi magnesium ginjal. Sekian, terima kasih.